Shalom, selamat bertemu dalam program rumah tangga bersama Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pelajaran mengenai peran istri untuk suami terkasih. Ini adalah gambaran yang sangat luas, jadi pembahasan ini akan saya persempit mengenai peran istri sebagai ibu rumah tangga, tentunya bagi suami terkasih yang adalah kepala keluarga. Pria diciptakan tidak sama dengan wanita. Pria tampaknya lebih agresif, lebih emosional, dan lebih tegas. Sedang wanita lebih perasa, lebih halus, lebih kalem, lebih tabah, dan lebih hati-hati dalam bertindak. Menurut penelitian, sifat-sifat ini pun membedakan usia antara pria dan wanita. Ada peneliti mengatakan bahwa usia pria lebih pendek akibat tekanan-tekanan emosional yang dapat mengakibatkan timbulnya penyakit berbahaya. Pendapat tersebut sangat masuk akal. Coba Anda perhatikan seorang suami. Ia tampak lebih sibuk, lebih giat menekuni tugasnya untuk meningkatkan karir, dan lebih sedikit waktunya untuk hidup santai. Tampaknya suami-suami yang sibuk setiap hari kurang mempertimbangkan kesehatannya sendiri. Sementara sibuk mengejar cita-cita, kadang-kadang mereka lupa makan, kurang tidur, kurang istirahat, dan kadang-kadang emosinya menjadi meluap-luap. Tidak heran jika kita melihat seorang suami yang sibuk bekerja, dia lebih sering mengalami tekanan kejiwaan, merasa gelisah, lelah pikiran, dan banyak di antara mereka yang kemudian menderita penyakit. Belakangan ini, oleh para peneliti mengatakan, kebanyakan manusia yang meninggal adalah sebagai akibat keteledoran mereka sendiri. Seolah-olah mereka sengaja membunuh diri mereka sendiri karena kelalaian yang dibuat sendiri. Jadi, istri-istri yang bijaksana sudah tentu tidak mau membiarkan suaminya meninggal lebih dulu. Usaha dan pengertian dari istri yang sungguh-sungguh terhadap suami dapat menolong suami memperpanjang usia mereka dan mengalami kebahagiaan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Peran apakah yang sebaiknya dilakukan oleh istri agar ia dapat menolong suami terkasih supaya kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi dengan kebahagiaan? Bagian yang pertama, ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan istri bagi seorang suami. Ada istri di zaman sekarang ini kurang menyadari kekurangan-kekurangannya sebagai seorang istri. Ada suami yang menderita tekanan-tekanan hidup hanya karena istrinya bertindak tidak karuan, suka rewel, dan selalu mengkritik suaminya tanpa alasan-alasan yang pasti. Bila suami sedang tidak sehat, mungkin dia tidak bersedia untuk mengurusi keperluan anak-anak di rumah, atau karena dia sedang sibuk dengan pekerjaannya dan tampak sedang bergumul dalam pikirannya. Tidak tepat jika melihat keadaan suami seperti itu dan seorang istri mengeluarkan kata-kata kecaman. Suami yang tidak mengerti beban istri. Seorang suami juga tidak menyenangi bila istrinya berkata kekurangannya atau kelainan suaminya kepada orang lain. Dia tidak suka kalau istrinya mengkritik sifat-sifatnya atau membandingkan sifat-sifat suaminya dengan sifat orang lain, bahkan membandingkan sifat suaminya dengan orang tua dari suaminya tersebut. Istri yang suka rewel dan mengkritik suaminya dapat membunuh suaminya secara tidak langsung. Kata-kata pedas, cemoohan, kritik yang dilontarkan kepada suami sangat membebani pikirannya, sehingga emosinya meluap-luap
dan membuat ia menderita beban berat dan akhirnya menderita sakit. Istri yang bijaksana sebaiknya lah menghadapi suaminya dengan tenang. Sekali-kali jangan mengomeli sang suami dengan sembrono. Dapat disimpulkan bahwa bagi istri, kita harus menghindari kata-kata atau tindakan kita kepada suami kita, yaitu terlalu cerewet dalam berkata-kata, mengeritik tanpa alasan, berkata kekurangan atau kelainan suami kita kepada orang lain, membandingkan sifat suami dengan orang lain, bahkan dengan orang tuanya sendiri, dan terlalu memerintah suami kita. Bagian yang kedua adalah yang harus dilakukan oleh istri bagi suami terkasih. Yang pertama, menolong suami menjadi ayah. Seorang istri yang bijaksana harus berusaha meyakinkan suaminya akan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Betapa banyak suami di kehidupan modern di zaman ini, oleh karena kesibukannya setiap hari, lupa menunaikan kewajibannya membangun rumah tangga bahagia. Di sini sang istri harus berperan oleh mengajak suami bersantai, berkumpul bersama anak, dan memperhatikan keperluan anak-anak itu. Barangkali untuk menghilangkan rasa lelah pikiran, baik juga kalau sang istri mengajak suami bertamasya keluar kota bersama anak-anak. Untuk mengingatkan romantika perkawinan atau untuk mengenangkan masa muda dahulu. Baik juga kalau sang istri mengajak suaminya bertamasya berdua. Pada ketika itulah dapat dibicarakan secara leluasa apa tanggung jawab suami, bagaimana kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. Yang kedua, pelajari cita-cita dan keperluan suami. Istri sebagai orang yang paling dekat kepada suami haruslah tetap mendorong suaminya mencapai cita-citanya. Dorongan moral atau material harus diberikan untuk mencapai cita-cita itu. Cita rasa suami baik dalam hal pakaian, selera makan, kegiatan-kegiatan olahraga dan sosial harus disesuaikan dengan keperluan. Untuk menyenangkan suami dalam hal makan, sediakanlah makanan yang digemarinya. Untuk menyenangkan hatinya dalam hal pakaian dan warna pakaian, belilah pakaian yang disenanginya. Contoh sederhana, pernah sekali seorang suami berkata kepada istrinya, "Tidak cocok pakaian itu kau pakai ke pesta itu." Tetapi istrinya bersikeras harus mengenakan pakaian yang kurang disenangi oleh suaminya tersebut. Apa yang terjadi? Selama pesta berlangsung, tidak terdapat hubungan yang baik di antara suami istri itu. Sang suami merasa kurang enak dalam pesta itu karena istrinya tidak mau menuruti selera suaminya. Dalam hal makan, ada orang mengatakan kalau Anda berhasil memikat hati suami oleh makanan yang disenanginya, pada saat itu Anda akan berhasil meminta apa saja yang Anda perlukan dari sang suami. Yang ketiga, menjadi seorang pendengar yang baik. Istri-istri yang baik akan selalu berusaha memupuk dalam dirinya sifat suka mendengar. Dengan penuh perhatian, pasanglah telinga kita mendengar pendapat dan saran-saran suami. Sementara ia mengemukakan pendapatnya, jangan sekali-kali dicela. Komunikasi yang lancar di antara suami dan istri dapat terpupuk baik apabila sang istri tetap mau menjadi seorang pendengar yang baik. Keadaan yang baik seperti ini akan terus terjadi karena suami akan terus menceritakan pengalaman atau masalah yang sedang ia hadapi. Bila istri menjadi pendengar yang baik,
Pasti sang istri akan dimintakan pendapat bila sang suami sedang mengalami masalah, khususnya dalam pekerjaannya. Jadi, berusahalah untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Dan yang terakhir atau yang keempat, membuat suami yang terdahulu. Dalam segala sesuatu, sebaiknya sang istri mendahulukan suaminya. Buatlah dia menjadi prioritas yang pertama, baik hal dalam pemecahan masalah yang dihadapi rumah tangga, baik dalam kesempatan yang lain yang menuntut harus demikian. Sebagai seorang istri yang berbudi, ia harus menyadari bahwa istri harus mengabdi kepada suaminya. Ia harus tunduk kepada suaminya sebagaimana ia tunduk kepada Tuhan. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Tuhan mengasihi manusia. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh." Tunduk bukan berarti mengalah atau taat sepenuhnya pada suami. Tunduk adalah bagaimana sebagai istri harus memiliki tanggung jawab dalam melayani suami dengan sebaiknya, agar rumah tangga dapat diliputi kebahagiaan. Mudah-mudahan oleh usaha yang sungguh setelah menghidupkan beberapa pandangan di atas, rumah tangga kita akan diliputi kebahagiaan, khususnya bagi suami istri. Tuhan memberkati setiap rumah tangga kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran rumah tangga yang boleh kami dengarkan bersama-sama di saat ini. Kiranya boleh menjadi pelajaran untuk kami semua. Kami boleh dapat menghidupkan kehidupan sebagai seorang istri yang baik, sebagai seorang penolong bagi suami kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.